Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekarang? Pagi ini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mengapa kita kok harus berdoa sebelum belajar anak-anak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Betul Baik. itu. Kita berdoa biar belajar kita hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk berdoa silakan dipimpin Ketua Kelas Ahmad Afandi, silakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Amin. Terima kasih. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak, ya tetap semangat ya, hari ini kita harus tetap semangat untuk mencari ilmu. Ya. Baik, sebelum materi saya sampaikan, bahwasanya kita sebelum materi ini adalah mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Mungkin masih ingat apa yang dimaksud dengan kaum muhajirin anak-anak? Masih ingat? Orang-orang yang hijrah. Orang-orang yang hijrah. Orang yang berpindah. Orang yang berpindah. Orang asli Mekah, Pak. Orang Mekah. Orang asli Mekah yang pindah ke Madinah. Pintar sekali ya Nanda. Lagi terima kasih. Kalau kaum Ansor, ada yang tahu? Penduduk Madinah, Pak. Penduduk Madinah. Ternyata anak-anak semuanya pintar semuanya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Baik. Di sini Pak Pet akan menjelaskan. Ini saya share dulu ya materinya. Bisa dilihat anak-anak? Sudah muncul? Masih belum. Masih proses. Bentar ya. Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin. Dan tapi sebelum saya jelaskan, akan saya berikan bahasanya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Nanti setelah mempelajari materi ini, anak-anak harus mengerti apa itu Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dan sifat terpuji Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan dan sifat terpuji Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan dan sifat terpuji Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan dan sifat terpuji Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah pelajaran ini anak-anak harus mengerti apa sifat terpuji dari Abu Bakar As-Siddiq. Baik anak-anak, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya bahwasanya sebelum saya lanjutkan mungkin anak-anak ada yang tahu apa pengertian Khulafaur Rasyidin? Pemimpin penerus Rasulullah. Ada 4 Pak, ada 4. Ada 4 ya. Tadi Ananda Afandi tadi menyebutkan pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang meneruskan perjuangan Rasulullah. Pemimpin yang meneruskan perjuangan Rasulullah. Betul sekali jawabannya Ananda Afandi. Kemudian tadi Ananda Laili tadi menyebutkan ada 4 apa tadi?
4 pemimpin, Pak, 4 orang, Pak. Ya, 4 orang, ya, 4 pemimpin atau 4 khalifah. Baik. Jawabannya bagus sekali. Kemudian ini saya lanjutkan. Ya, ini Khulafaur Rasyidin ini berasal dari 2 kata, khulafaur dan ar-rasyidin. Khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi jumlah Khulafaur Rasyidin tadi ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ya, ada 4 Khulafaur Rasyidin. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, siapa, Nana? Siapa? Saya, Pak. Ustaz. Ya, Ananda Alaili, silakan. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman, dan Ali. Utsman, Ali, pinter. Tepuk tangan untuk Ananda Alaili. Terima kasih, Pak. Jadi khalifah ini ada 4. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian baik, ini 4 khalifah sudah dijelaskan. Baik, untuk materi ini coba anak-anak silahkan membuat kelompok, ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin kelompok 1 Ananda Laili sama Nur Eka, kemudian kelompok 2 Ahmad Afandi sama Ananda Bahrudin. Ya, silakan berkumpul untuk mendiskusikan. Ini ada 4 karena ada 2 kelompok. Silakan kalian kelompok 1 untuk mencari, ya, sifat terpuji dan prestasi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kelompok 2 Ananda Afandi dan Bahrudin mencari materi tentang sifat terpuji dan juga prestasi dari Umar bin Khattab. Nah, untuk linknya ini nanti bisa cari di buku atau mungkin bisa browsing, ya, lihat di internet. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Nah, silakan dicari, atau biar lebih mudah ini saya share linknya, nanti anak-anak bisa melihat di link yang saya kirim ini. Ya. Ini ada alamat linknya, silakan dilihat sambil dicari di bukunya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 sudah. Baik. Kalau sudah, coba sekarang dari kelompok 1 dulu. Hasil dari diskusi Ananda Laili dengan Nur Eka, jaga apa sifat terpuji dari Abu Bakar As-Siddiq dan apa prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Silakan Ananda Laili atau Nur Eka yang menyampaikan, silakan.
Saya sifatnya Pak Nur, Oh ya, sahabat Nur Eka Ananda nanti yang Laili. Hmm, itu, yang jasa-jasanya tadi udah kita bagi. iya, silakan Ananda Laili. Sifat-sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait sifat-sifat mulia Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama. Dia mendapat julukan As-Siddiq karena sifatnya yang selalu jujur dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Abu Bakar merupakan pribadi yang dermawan dan soleh, selalu mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi. Jadi sifat-sifatnya itu sangat mulia dan wajib kita tiru kesolehannya. Gitu Pak, terima kasih. Luar biasa, jawabannya bagus sekali. Terima kasih Ananda Laili. Baik, kemudian untuk prestasinya Ananda Eka apa saja dari prestasi Abu Bakar As-Siddiq? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Khalifah Abu Bakar itu hanya memimpin selama 2 tahun. Akan tetapi selama 2 tahun itu beliaunya bisa menumpas nabi-nabi palsu, orang-orang yang murtad dan orang yang tidak mau membayar zakat. Untuk perluasannya, karena masih menumpas kejadian tadi, perluasan Islam belum terlaksana. Untuk Khalifah Umar memimpin itu selama 10 tahun. Beliau prestasinya memperluas kekuasaan Islam sampai ke negeri Palestina. Gitu Pak. Ya, terima kasih jawabannya ya. Kelompok 2. Untuk kelompok 2 tadi kan disuruh membahas tentang Khalifah Umar. Ya. Mas Nur Eka sudah dijabarkan sedikit. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya ya. Untuk kelompok 2 ya. Saya sebagai wakil akan menjelaskan sedikit tentang sifat mulia dari Khalifah Umar bin Khattab, yaitu beliau ini orang atau pemimpin yang memiliki sifat-sifat tegas, dermawan, dan pemberani, sehingga mendapat gelar Saiful Islam atau pedangnya Islam karena mati-matian membela Islam. Untuk prestasi Khalifah Umar bin Khattab yang memimpin selama kurang lebih 10 tahun ya. Yang pertama, menetapkan tahun Hijriah sebagai penanggalan Islam, memperluas wilayah kekuasaan Islam ya, sampai Persia tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Nur Eka, dan menerapkan aturan-aturan administrasi untuk kemajuan Islam dan membangun Baitul Mal untuk keperluan ekonomi dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang ada pada waktu itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih jawabannya Ananda Afandi, luar biasa, pinter semuanya anak-anak. Ya, terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan untuk materi dari diskusi antar teman, yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Baik, kita ulangi lagi dari Abu Bakar As-Siddiq tadi apa sifat-sifat terpujinya? Sifat terpuji Abu Bakar As-Siddiq: dermawan, pemaaf Pak, dermawan, jujur Pak, jujur, soleh, ya, warok. Kemudian yang tadi Nur Eka, Ananda Nur Eka tadi belum menyebutkan apa
prestasi yang bisa diperoleh dari Abu Bakar As-Siddiq? Menumpas nabi-nabi palsu Empat nabi seperti palsu. Musailim al-Kadzab, menumpas orang-orang yang tidak mau membayar zakat, Membayar zakat, iya. dan orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad. Oke, Oke. terima kasih Ananda Noreta. Baik itu. Kemudian kalau yang sifat terpuji Umar bin Khattab apa tadi? Siapa yang bisa Pemberani, memulai? Pak. Pemberani, Pak, Pemberani, tegas. tegas. Kemudian Bijaksana. bijaksana. Dermawan. Usman itu dermawan. Dermawan. Ya, Usman Ya. dermawan. Kemudian kalau prestasinya dari Umar bin Khattab Menetapkan tahun Hijriah tadi, Pak. 1 Hijriah, Pak, 1 kalender Hijriah. kalender Hijriah, Penanggalan betul. Islam. Kemudian memperluas daerah Kekuasaan Islam. Baik. Itu adalah materi untuk pertemuan hari ini. Ya. Kemudian, baik anak-anak, karena sudah paham semuanya, atau mungkin ada yang mau bertanya sebelum Pak Afi tutup untuk pertemuan hari Saya ini. izin bertanya, Pak. Silakan, Ananda Laili. Khalifah Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Apakah Khalifah Umar juga ada gelarnya, Pak? Terima kasih, Ya. Pak. Khalifah Umar bin Khattab seperti yang disampaikan oleh Ananda Afandi. Nah, tadi bahwasanya Ananda Afandi tadi menjelaskan bahwasanya Umar bin Khattab ini karena perjuangannya yang sungguh-sungguh sehingga mendapat gelar apa Ananda Afandi tadi? Gelar apa? Perjuangan yang tadi luar Saiful biasa. Islam. Saiful Islam. Saiful Islam. Tuh, jadi Saiful Islam. Apa Saiful Islam itu? Apa yang dimaksud Saiful Islam? Pedangnya Islam. Pedangnya umat Islam. Jadi dengan masuknya, dengan perjuangan umat bin Khattab ini, kekuatan umat Islam semakin bertambah. Paham ya, Nanda Lali? Ya, Pak, terima kasih. Paham. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada yang kurang paham mungkin bisa ditanyakan. Sudah paham semuanya ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah paham. Hmm. Untuk materi hari ini sudah selesai dan Ananda tetap anak-anak semuanya harus tetap semangat belajar ya. Tetap semangat belajar. Kalau kalian ingin sukses, kalian harus selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian sholat 5 waktunya juga harus dilaksanakan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Insya Allah hidup kita akan sukses dunia dan akhirat. Baik, tadi sudah ada kesimpulan. Kemudian untuk materi pertemuan yang akan datang, silakan anak-anak mencari kelompok 1, mencari sifat-sifat terpuji Khalifah Utsman bin Affan dan juga keberhasilannya. Kemudian kelompok 2 itu mencari sifat-sifat terpuji dan keberhasilan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik, paham ya untuk tugasnya? Ya, Pak. Ya, Kemudian minggu depan silakan dipresentasikan ke teman-temannya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian sebelum saya tutup, ini nanti ada tugas, yaitu silakan dikerjakan ulangan harian atau juga ilmu pengetahuan. Ini linknya saya kirim nanti di WA. Ya. Nanti silakan dikerjakan di WA, nanti ada linknya, kemudian melakukan tugas atau mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Ini saya share juga. Bentar, saya share linknya.
Mohon maaf. Mohon maaf keliru yang di. Jadi nanti linknya saya kirim di grup WA anak-anak ya. Nanti silakan dibuka. Iya, Pak. Linknya nanti Siap. tinggal kalian mengklik yang warna biru, kemudian kerjakan. Jangan lupa untuk identitasnya diisi dengan lengkap. Baik, itu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, dan kita berdoa mudah-mudahan Amin ya rabbal kita semuanya alamin. menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan. Amin. Pak Syron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak.